Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan juga sejarah, yaitu kekuasaan VOC di Indonesia. Perkenalkan, saya Rifka. Saya Reva. Saya Salsa Febiana. Kita akan masuk ke dalam materinya. Pengertian VOC. Indonesia dalam sejarah mendapatkan kemerdekaannya memiliki banyak halang rintangan yang dilalui, mulai dari menyatukan berbagai suku bangsa sampai melawan penjajahan yang berlangsung selama ratusan tahun. Dalam sejarah melawan penjajahan tersebut, bangsa Belanda sangat memiliki kaitan penting terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia selama masa penjajahan tersebut, yakni dengan mendirikan sebuah perusahaan dengan bernama VOC. Secara umum, VOC adalah perusahaan dagang yang didirikan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di jalur lintas Asia. Karena pada masa lalu bangsa Belanda datang sebagai penjajah, mereka mengambil berbagai macam sumber daya alam yang ada di Indonesia, lalu menjualnya untuk mendapat keuntungan besar. Lanjut ke sejarah VOC. Sejarah terbentuknya VOC jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia, ada fenomena di mana Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah pada abad ke-16. Di sana Portugis bekerja sama dengan Jerman, pedagang Jerman, Spanyol, dan Italia yang menggunakan kota Hamburg sebagai pelabuhan pusat distribusi barang di Asia. Tak mau kalah, Belanda kemudian memulai ekspedisi 4 kapal besar yang dipimpin Cornelis de Houtman. Ini juga pertama kalinya Belanda mendarat di Indonesia dan berlabuh di Banten. Namun persaingan sengit muncul di antara para pedagang Belanda. Hal ini terlihat dari persaingan harga rempah-rempah, namun di sisi lain harga rempah-rempah juga turun di Eropa. Untuk mengatasi masalah tersebut, didirikannya perusahaan perdagangan Verenigde Oostindische VOC. VOC dipimpin oleh seorang gubernur jenderal VOC yang pertama adalah Peter Both dan Jan Pieterszoon Koen. Sudah lama tidak menggantikannya. Kedatangan bangsa Eropa melalui jalur laut diprakasarai oleh Vasco da Gama yang pada tahun 1497 sampai dengan 1498 berhasil berlayar di Eropa ke India melalui Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika. Pada mulanya, tujuan utama bangsa Eropa ke Asia Timur dan Tenggara, termasuk Nusantara, adalah berdagang. Sama seperti bangsa Belanda. Pada abad ke-16, perdagangan rempah-rempah didominasi oleh Portugis yang menjadi Lisbon sebagai pelabuhan utama mereka. Sebelum Revolusi Belanda, kota Antwerp memainkan peran penting sebagai distributor di Eropa Utara. Tetapi setelah tahun 1591, Portugis bekerjasama dengan perusahaan Jerman, Spanyol, dan Italia dan menggunakan Hamburg sebagai pelabuhan utama distributor barang-barang Asia, memindahkan jalur perdagangan agar tidak melalui Belanda. Akan tetapi, perdagangan yang dilakukan Portugis terbukti tidak efisien dan tidak mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat, terutama lada. Tujuan pembentukan VOC. Tujuan utama berdirinya VOC dinyatakan dalam perundingan tanggal 15 Januari 1602, yaitu untuk menimbulkan kerusakan pada musuh dan keamanan tanah air. Kata musuh dalam negosiasi merujuk pada Portugis dan Spanyol, karena negara-negara tersebut ingin membentuk kerajaan dan mendapat supremasi perdagangan di Asia, sebelumnya dikuasai oleh Belanda.
Dengan demikian, melalui keberadaan VOC, Belanda tetap dapat menjalin hubungan baik dengan penduduk Nusantara. Namun, tujuan utama ini perlahan berubah menjadi beberapa tujuan lainnya, yaitu 1. Pengurangan persaingan antara pedagang Belanda lainnya. Tujuan pertama didirikannya Kongsi Perdagangan VOC adalah konsolidasi perusahaan dan persaingan tidak sehat antara para pedagang Belanda. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan utilitas, kombinasikan kompetisi dengan trader dari negara Eropa lainnya. Untuk memperkuat posisi Belanda dalam perdagangan Asia, pembentukan VOC harus bersaing dengan negara-negara Eropa lainnya seperti Portugal dan Spanyol. Monopoli rempah-rempah di Asia. Lebih khusus lagi, tujuan didirikannya VOC adalah untuk menguasai dan memonopoli tata niaga rempah-rempah di Asia, khususnya Indonesia. Mengapa? Karena negara kita kaya akan simpanan rempah-rempah. Hal ini mendorong Belanda untuk memonopoli perdagangan mereka untuk keuntungan ganda. 4. Penguasaan kekuasaan di kerajaan-kerajaan Indonesia. Setelah berusaha menguasai sumber rempah-rempahnya, Belanda mengejar tujuan lain dengan kemitraan dagang ini, yaitu menguasai kerajaan-kerajaan Indonesia. Belanda ingin mengambil alih tentara kerajaan menjadi tentara mereka sehingga Belanda berpeluang memenangkan perang. 5. Memperkuat posisi Belanda dalam masyarakat internasional. Tujuan selanjutnya adalah keinginan Belanda untuk memperkuat posisinya di hadapan dunia internasional. Dalam persaingan dagang, khususnya di antara negara-negara Eropa lainnya, kemitraan dagang VOC ini dapat membuat Belanda lebih bernilai, mendukung anggaran negara Belanda. Dari keuntungan kemitraan bisnis itu, VOC juga membantu membiayai pemerintahan Belanda yang sedang kritis akibat penduduk Spanyol. 7. Menempati lokasi strategi di Indonesia. Tujuan selanjutnya adalah menguasai lokasi-lokasi strategis di Indonesia, khususnya pelabuhan. Tujuan dibentuknya Kongsi Dagang VOC tidak hanya untuk menguasai sumber daya Indonesia, tapi juga untuk menguasai aset-aset vital di pelabuhan-pelabuhannya. 8. Kontrol dari lembaga-lembaga pemerintah kerajaan. Tujuan akhir didirikannya VOC adalah untuk menguasai badan-badan pemerintahan yang ada di Indonesia. Institusi ini dipelihara sedemikian rupa sehingga mudah dipengaruhi. Hak wewenang. Hak-hak istimewa ini tercantum dalam Oktroi atau Piagam tanggal 20 Maret 1602 yang meliputi 1. Hak monopoli. Perdagangan dan pelayanan di bagian timur Tanjung Harapan dan di bagian barat Selat Magelan ada juga hak untuk mengendalikan bisnis untuk kepentingan sendiri. 2. Hak kedaulatan atau sovereignty. Hak ini memungkinkan anggotanya untuk bertindak sebagai negara seharusnya, yang meliputi hak untuk mempertahankan tentara, hak untuk menyatakan perang dan berdamai, hak untuk mengambil dan menduduki wilayah asing di luar negeri Belanda, hak untuk menetapkan atau mengeluarkan mata uangnya sendiri, hak untuk membayar pajak, hak untuk membantu perjanjian dengan raja-raja setempat, hak untuk membangun benteng. Beberapa hak berdaulat tersebut telah dilaksanakan di negara Indonesia melalui upaya-upaya sebagai berikut. Pemindahan markas VOC yang semula di Banten dan Ambon ke Batavia. Pelaksanaan penyerahan Hongi, yaitu penyerahan dan pengawasan pemerintah VOC untuk menjaga kelangsungan monopoli rempah-rempah. Hak untuk menghancurkan, yaitu hak untuk memusnahkan rempah-rempah atau biasanya pala atau kalor yang melebihi ketentuan. Ada sistem pengiriman wajib untuk rempah-rempah, adanya sistem priangan atau tanam paksa tanaman kopi, adanya sistem kuota, yaitu kewajiban membayar pajak berupa hasil pertanian. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan terkait
hanya membahas definisi dari VOC saja, namun juga membahas lebih jauh bagaimana sejarahnya, tujuan pembentukannya, serta mengetahui tentang pengaruh kekuasaan VOC selama masa penjajahan di Indonesia. Memahami pengertian VOC memberikan kita pengetahuan tambahan mengenai berbagai sejarah yang membentuk negara Indonesia sampai bisa merebut kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 yang memberikan dampak sangat berpengaruh pada bentuk pemerintahan di Indonesia serta sistem perekonomiannya. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.